Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan perjalanan dari Kota Prabu Mulih menuju Kota Sekayu, ibu kota Kabupaten Musi Banyuasin. Perjalanan kali ini akan melewati Kabupaten Pali, tepatnya wilayah Kecamatan Penukal Utara dan Kecamatan Sungai Keruh yang masuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Ini merupakan salah satu jalan alternatif kalau kita akan berpergian menuju Kota Sekayu dan Lubuk Linggau dari arah Kota Prabu Mulih dan Kota Palembang. Selama perjalanan, akan kami tunjukkan beberapa petunjuk agar tidak tersesat dan perjalanan menjadi lancar dan selamat sampai tujuan. Perjalanan dimulai dari Simpang 5 Pertamina Kota Prabu Mulih dan berakhir di Jembatan Musi Kota Sekayu. Lama perjalanan diperkirakan berkisar 3-3,5 jam. Jauh lebih cepat dibandingkan kalau kita melewati Kota Palembang dan Kabupaten Banyuasin yang biasanya ditempuh dengan waktu sekitar 6 jam. Di sepanjang jalan alternatif ini tidak ditemukan SPBU, jadi disarankan mengisi bahan bakar kendaraan dahulu sebelum memulai perjalanan. Apabila ingin istirahat kita bisa manfaatkan masjid-masjid atau singgah di gerai Indomaret dan Alfamart yang ada di beberapa titik pusat keramaian di sepanjang jalan alternatif ini. Kemudian sepanjang perjalanan kita akan melewati hamparan perkebunan karet milik warga yang menjadi sumber utama perekonomian warga setempat. Setelah perjalanan kurang lebih 5 menit dari Simpang 5 Pertamina Kota Prabu Mulih, kita akan bertemu Simpang 3 Gunung Kemala ini. Kalau lurus kita akan menuju Kota Muara Enim, kalau belok kanan kita akan menuju Payu Putat, Gunung Kemala, dan Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali. Kita pilih belok kanan menuju Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali. Sekarang kita sudah memasuki Jalan Gunung Kemala sepanjang 17 km menuju Jembatan Payu Putat. Kondisi jalan sudah cor beton dan kondisi jalan juga cukup baik. Hanya saja masih terdapat genangan air di beberapa titik karena memang tadi malam turun hujan yang cukup deras di wilayah Kota Prabu Mulih. Sepanjang perjalanan kita akan melewati perkebunan karet milik warga. Getah. Ngambil getah wong tuh. Karet itu. Getah karet itu, Bang. Karet. Bisa dikasih jembatan baru. Ini salah satu jembatan yang sepertinya butuh perbaikan, karena pembatas jembatan sudah mulai rusak dan hilang. Dan juga jalan yang ada di atas jembatan ini cukup kecil karena hanya muat satu mobil saja yang bisa melintas, jadi wajib berhati-hati dan bergantian untuk melintas di atas jembatan ini. Kalau jembatan yang ini memiliki jalan akses untuk melintasi jembatan terlihat rusak dan berlubang. Kita harus berhati-hati ketika melintasi jembatan ini. Sepertinya jembatan ini adalah jembatan baru karena cukup lebar dan besar dari jembatan yang pertama tadi. Jembatan ini sudah bisa dilalui oleh 2 mobil secara bersamaan. Apabila sudah banyak terlihat rawa-rawa di kanan dan kiri jalan, artinya kita sudah dekat dengan desa Payu Putat. Sebelum masuk ke desa ini nanti akan ada Simpang 3 menuju Jembatan Payu Putat dan Kabupaten Pali. Ada yang ada rumah-rumah garis putih. Ada yang kakek rumah enggak garis putih. Kita sudah sampai di pertigaan menuju Jembatan Payu Putat. Di sini ada papan petunjuk yaitu menuju Kabupaten Pali. Kita pilih belok kiri menuju Kabupaten Pali, kalau lurus kita akan menuju Desa Payu Putat. Di sini kondisi jalan cukup rusak, harap berhati-hati. Kondisi jalan seperti ini hanya sebentar. Nanti di depan ada pertigaan lagi menuju Jembatan Payu Putat dengan kondisi jalan yang lebih bagus karena sudah dicor beton. Itu ada petunjuknya Kabupaten Pali. Payu Putat ini.
Nah, sekarang kita belok ke kiri. Di sini juga terdapat papan penunjuk arah menuju Kabupaten Pali. Kondisi jalan sudah cukup bagus, tetapi ada beberapa titik jalan masih dalam tahap perbaikan. Bener, jalan ini rusak Abi. Dulu ini rame, ada mobil ke. Itu nah. Abi dulu ini rame, ada mobil truk. Terus lah temennya aduh. Mobil truk yang bawa berat. Ini pecah. Jalan masuk Pali depan ini. Mau renim dulu. Sekarang kita sudah meninggalkan kota Prabu Muli dan akan memasuki wilayah Kabupaten Pali. Nggak Pali ya, gagasan. Tanah Pali apa? Nah, depannya ada jembatan besar. Tuh. Jembatan panjang tuh. Kita akan melewati jembatan Payu Putat, jembatan yang menghubungkan kota Prabu Muli dan Kabupaten Pali. Jembatan ini melintasi Sungai Lematang. Sekilas info tentang Sungai Lematang ini, dikenal sebagai salah satu dari Batanghari 9, yaitu 9 sungai besar yang mengalir di Provinsi Sumatera Selatan. Hulu Sungai Lematang ini berada di kaki Gunung Patah yang berada di dalam rangkaian pegunungan Bukit Barisan. Beli. Coba tanya. Oh, inilah. Oh, pantas. Sekarang kita menemui pertigaan menuju Kecamatan Tanah Abang. Kalau belok ke kiri, kita akan menuju Tanah Abang dan Kota Pendopo. Kalau lurus, kita akan menuju Desa Raja, Desa Pengabuan dan Desa Perambatan. Kita pilih belok ke kiri menuju Tanah Abang dan Kota Pendopo. Terdapat papan penunjuk arah jalan di sini, tetapi sepertinya papan penunjuk jalan ini keliru dalam menunjuk arah jalan. Apaan itu? Coklat ya. Apa, Pak? Apa? Apa saya? Jadilah. Sama orang semua. Tahu aku kambing. Kucing. Kuning. Pada saat ini, kita memasuki Kecamatan Tanah Abang, Kabupaten Pali. Kondisi jalan cukup baik tetapi tidak begitu lebar. Di kanan dan kiri jalan terdapat rumah-rumah penduduk dengan suasana aktivitas warga yang cukup ramai. Kita harus berhati-hati karena sering ada anak-anak kecil yang bermain di pinggir jalan, dan juga kadang-kadang ada warga yang berjalan di pinggir jalan ini. Namanya panggung. Jalan ini banjir. Awit dalam Iya. apa nanang dia. Ketika melewati jalan ini, harus berhati-hati, karena di beberapa titik jalan ini berada di tepian Sungai Lematang. Antara sungai dan jalan raya hanya dibatasi oleh pohon pisang. Tidak ada pembatas lain selain pohon pisang itu. Apabila berkendaraan di malam hari disarankan lebih berhati-hati lagi. Hah? Kiri dulu baru ke kanan. Di depan ada pertigaan, kita pilih belok kiri menuju arah Candi Bumi Ayu. Lalu kita akan menemui pertigaan lagi. Di pertigaan ini, kita belok kanan menuju Pasar Tanah Abang. Apa yang sini sih Gunung? Kok lewat sini? Kok Gunung? Abi kenapa Abi lewat sini Abi? Ya enggak apa-apa. Abi Kan jalan telur lupuk tadi kan? Hah? Kumpul sini Pak. Kumpul sini dulu ya marah orang kita. Ini masuk ini pasar ini. Sekarang kita akan melewati Pasar Tanah Abang, pasar yang cukup ramai di pagi hari. Kami sampai di sini sekitar jam 10 lewat, dan keadaan Pasar Tanah Abang sudah mulai sepi. Saran, kalau kita sampai di sini di bawah jam 8 sebaiknya pas pertigaan ada papan penunjuk arah Candi Bumi Ayu pilih lurus saja. Jangan pilih belok kiri karena nanti macet di Pasar Tanah Abang. Terus nanti kalau ada perempatan belok kiri menuju Jalan Merdeka Kecamatan Tanah Abang.
Bisa kan? Ayolah. Nah, Sebentar lagi kita akan melewati simpang 4 Tanah Abang. Kalau belok ke kiri kita akan menuju kota Pendopo. Kalau lurus kita akan menuju Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Pali. Kalau ke kanan kita akan menuju Desa Raja Kabupaten Pali. Kita pilih lurus menuju Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Pali. Di perempatan ini ada gerai Indomaret, kita bisa istirahat sejenak dan berbelanja kebutuhan untuk kita selama perjalanan. Karena perjalanan kita masih panjang, sekitar 2 jam 30 menit lagi untuk sampai kota Sekayu. Masih banyak. Masih jauh ini, masih jauh. Enggak lah. Bagi kakak Yudanya. Abang Eko, kakak Eko, kakak Eko, kakak beli lagi. Ada beberapa titik di jalan ini kondisinya cukup rusak, oleh karena itu dilakukan pengecoran untuk membuat jalan ini menjadi lebih bagus. Semoga menjelang lebaran nanti jalan ini sudah bagus semua sehingga perjalanan bisa lebih nyaman lagi. Serpo. serpu. Batu bara. Hmm. Pucuk itu. Kondisi jalan dari Desa Tanah Abang menuju Desa Babat banyak perbaikan yang sedang dilakukan, tetapi hanya beberapa titik yang diperbaiki dengan cara dicor. Pengecoran sendiri juga cukup tebal, namun sambungan antara jalan yang sudah dicor dan yang tidak dicor cukup curam. Akibatnya kita tidak boleh terlena karena ketika kita melewati jalan yang dicor mulus namun tiba-tiba jalan cor sudah selesai. Kalau tidak hati-hati mobil kita akan gasruk ke jalan yang lama yang belum dicor. Untuk batu bara. Ini ya jalannya. Di depan adalah flyover Jalan Servo, jalan khusus untuk truk-truk bermuatan batu bara yang akan menuju pelabuhan di sekitar wilayah Muara Lematang. Sekarang kita sampai di perempatan sebelum masuk Desa Purun. Jalan yang ke arah kanan dan kiri adalah jalan khusus untuk truk-truk batu bara milik salah satu perusahaan batu bara yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Kita pilih lurus menuju Desa Babat. Oh, Abi, mana lokasinya? Mana jembatan tadi? Habis susu Ica tadi. Susu Ica habis. Tak, tidak habis. Nggak habis. dananya terbatas. Tapi Di sebelah kiri adalah salah satu objek wisata yang ada di Desa Purun, yaitu objek wisata yang berkonsep agrowisata atau wisata pertanian. Kebun jambu Agrowisata ini kristal. bernama Kebun Jambu Kristal. Kenapa dinamakan demikian? Karena agrowisata ini menyuguhkan hamparan kebun buah jambu kristal dan kita bisa memetik sendiri jambu kristal Banyak ini. kalau nih. Dengan biaya Rp15.000 per kilogram. Kita akan mendapatkan jambu kristal unggul dengan ciri yaitu jambu ini memiliki sedikit biji yang ada di dalamnya. Di sini juga sepertinya ke depannya akan bertambah lagi jenis buah yang bisa dipanen dan dipetik. Karena pengelola sendiri sudah menanam pohon durian dan alpukat, namun pohonnya masih belum berbuah. Ini enggak waktu di yang kita nanam jambu itu. Ini jambu kristal itu. lagi ini sisi coklat. Tadi udah. Malah li cucu coklat. Bangsanya bagaimana? Nah, Udah tadi kak. Dah. Itulah yang ini ke kanan Mas, ya. Iya. Nah, kalau yang ke kiri langsung lubuk itu. Saat ini kita sedang berada di Desa Purun. Di depan ada pertigaan menuju Jalan Lintas Belimbing Sekayu. Provinsi itu. Kalau belok ke kiri kita akan menuju Kecamatan Belimbing dan kita pilih belok ke kanan menuju Desa Babat Kecamatan Penukal dan Kota Sekayu. Ini simpang Desa Purun tuh. Mobil-mobil bis-bis lintas kan pada lewat Sekayu Galuh sekarang. Bis-bis Padang itu. Oleh galak macet di Tembesi itu. Yang lain nak ke Jambi. mati ya Umi. Sekarang kita sudah memasuki Jalan Lintas Belimbing Sekayu. Kalau sudah di jalan ini sudah setengah perjalanan kita lalui. Sekarang kita hanya perlu melihat apabila ada papan penunjuk arah. Kita selalu ambil patokan arah Penukal Utara dan Kota Sekayu. Sawit.
Kondisi jalan juga cukup lebar dan mulus, dengan pemukiman penduduk yang dekat dengan tepi jalan raya. Nah, tadi Di tuh depan yang ada simpang kanan 3 Desa Purun. Kalau belok ke kanan kita akan menuju Kecamatan Abab. Kalau lurus kita akan menuju Kecamatan Penukal Utara dan Kota Sekayu. Di pertigaan ini terdapat Pasar Desa Purun. Kalau melewati jalan ini di pagi hari biasanya sedikit macet seperti halnya macet pasar pagi pada umumnya. Agak jauhnya tapi dia Saat ini kita akan memasuki Desa Babat Kecamatan Penukal Kabupaten Pali. Salah satu desa yang cukup ramai di jalan lintas Belimbing Sekayu. Denyut perekonomian Desa Babat ini cukup terasa dari awal Tugu masuk Desa Babat sampai dengan Tugu keluar Desa Babat. Oh, Semang ya? Penduduk Desa Babat sebagian besar masyarakatnya bertani dan berdagang. Sepanjang jalan banyak kita jumpai warga masyarakat yang membuka usaha seperti warung, dan toko kelontong. Besok pun ada kali bang pesta gelar pesta. Ini simpang Penukal nggak salah nih. Simpang apa? Simpang Babat depannya. Abi tempari, lo sini lah abi tempari. Tapi ada nggak pendopo kan tempari. Babat. Iya pasar. Saudara Blimbing ya. Sebentar lagi kita akan melewati Pasar Rakyat Desa Babat. Pasar Rakyat Desa Babat ini cukup besar dan lengkap. Seperti halnya pasar-pasar yang lain, ketika melewati pasar ini di pagi hari kita akan mengalami kemacetan. Karena disinilah pusat perekonomian masyarakat Desa Babat, semua orang bertransaksi di wilayah ini. Di sini juga terdapat gerai Indomaret yang bisa kita manfaatkan untuk berbelanja kebutuhan kita selama perjalanan. Di depan Indomaret juga terdapat Bank BRI cabang Babat. Apa kakak nih? hobi nyanyi-nyanyi itu yang bagus dikit, nyanyiin cak itu. Sayonara. Nyanyi. Gak usah ditahan nah itu. Tuh es. Keluar lah nangis tuh. Jangan orang atoi keluar. Lucu Aneh. Nyanyi tuh nyari lagu yang bagus dikit. Nyanyi cak itu. Walau banyak makan ini kok. Di depan, kita akan menemui simpang 4 Desa Babat. Kalau belok ke kanan kita akan menuju Desa Pengabuan Kecamatan Abab. Kalau ke kiri kita akan menuju Kota Pendopo dan Sungai Ibul. Di sini kita pilih lurus menuju Kecamatan Penukal Utara dan Kota Sekayu. Sekarang kita akan melewati simpang 4 Desa Gunung Menang. Kalau belok ke kiri kita akan menuju Balai Desa Gunung Menang. Kalau belok ke kanan kita akan menuju Desa Air Hitam dan Desa Tempirai, Kecamatan Abab. Di sini kita pilih lurus untuk menuju Kecamatan Penukal Utara dan Kota Sekayu. Sejam setengah lagi. Jam 12. Di depan kita akan menemui simpang 3 Desa Tanjung Baru Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali. Kalau belok ke kiri kita akan menuju Tambak dan Kota Pendopo. Kita pilih lurus menuju Kota Sekayu.
Yang mana itu? Angit itu ya, Sungai Angit itu kali ya. Terus kayu. Sebentar lagi kita akan melewati simpang 3 Desa Prabu Menang Kecamatan Penukal Utara Kabupaten Pali. Kalau belok ke kanan kita akan menuju Desa Tempirai dan Desa Air Hitam Kecamatan Abab. Di sini kita pilih lurus menuju Kota Sekayu. Ah, agak Kak, sejam lagi Kak. Lanjut Kak. Tidur ada. Di sebelah kiri adalah kantor polisi sektor Penukal Utara, Kabupaten Pali. Wilayah Kabupaten Pali sendiri cukup luas, terdiri dari 5 kecamatan yaitu Kecamatan Talang Ubi, Kecamatan Tanah Abang, Kecamatan Abab, Kecamatan Penukal, dan Kecamatan Penukal Utara. Kabupaten Pali sendiri berada di tengah-tengah Provinsi Sumatera Selatan. Ada kambing. Saat ini kita sudah sampai di Desa Tebing Bulang. Desa ini masuk wilayah Kecamatan Sungai Keruh Kabupaten Musi Banyuasin. Berarti sekarang kita tinggal 1 jam lagi menuju Kota Sekayu. Di depan ada simpang 4 Tebing Bulang. Kalau belok ke kiri kita akan menuju Kota Pendopo. Kalau lurus kita menuju Kecamatan Sungai Keruh. Di sini kita pilih belok ke kanan menuju Kota Sekayu. Di sini juga terdapat gerai Indomaret yang bisa dimanfaatkan untuk istirahat dan berbelanja kebutuhan selama perjalanan. Makan tempat membawa ya kakek. Kalau malah masak kalau. Tempat tante dibawa ya. Tempat tante di. Kondisi jalan yang masuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin termasuk bagus, tetapi ada beberapa titik jalan rusak yang cukup berat seperti jalan yang ada di depan SD Negeri 2 Gajah Mati ini. Jalan yang berlubang cukup dalam hanya ditambal dengan kayu dan ini sepertinya mudah untuk kembali rusak. Kita harus berhati-hati untuk melewatinya, apalagi kalau hujan. Jalan yang berlubang ini akan tertutup oleh air hujan dan tersamarkan seperti genangan air biasa. Apanya sayang dari benar ke? Iya, yang ini. Hah? Yang ini. Sudah. Hah? Sudah lah. Kalau kita di Penalku. Tidak itu. Di Desa Rantau Sialang, Kecamatan Sungai Keruh ini juga terdapat lubang yang cukup besar dan dalam. Kondisi jalan juga cukup jelek di titik ini. Kalau sehabis hujan titik jalan yang berlubang ini menjadi berlumpur dan kendaraan yang lewat juga akan bergantian melintasi titik jalan yang rusak ini. Sepertinya butuh perbaikan segera untuk mencegah kerusakan jalan yang lebih besar lagi. Oke. Mana ke dalamnya situ? Mobil apa Kong? Oke, mobil oke. Kita lagi nyampe Bang.
tuh kakek. Tuh sebelah kanan tuh. Tuh di depan tuh jembatannya tuh. Panjang jembatannya. Panjang jembatannya. Mana ya jembatannya ya? Mana ya jembatannya ya? Tuh panjang. Alhamdulillah kita sudah sampai di atas jembatan Musi atau yang lebih dikenal dengan jembatan JM Kota Sekayu. Perjalanan dari Kota Prabu Muli ditempuh selama 3 jam 15 menit sampai jembatan JM ini. Kondisi jalan yang kita lewati juga sebagian besar cukup bagus. Hanya ada beberapa titik jalan yang rusak, terutama yang masuk wilayah Kabupaten Musi Banyuasin. Untuk tempat istirahat selama perjalanan ini hanya bisa mengandalkan masjid dan gerai waralaba seperti Indomaret dan Alfamart. Untuk SPBU sendiri tidak tersedia di jalan lintas ini. Tetapi kalau memang ingin mengisi bahan bakar terdapat beberapa Pertamini yang tersebar di sepanjang jalan lintas ini. Kalau tidak pakai baut